Tuhan, mari kita memulakan hari ini dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyediakan waktu yang indah di mana kami dapat memuji menyembah Engkau dan merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ini kami mengundang Engkau ya Roh Kudus di tengah kami, dan apabila kami memuji menyembah menyanyikan lagu ini Tuhan, bahkan melalui live stream, supaya bila-bila waktu di mana saja kami berada, kami dapat memuji menyembah Engkau dan mengingatkan segala kebaikan-Mu dan juga kemurahan-Mu di dalam waktu seperti ini. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kami tetap akan memandang kepada Engkau seperti Raja Yosafat terus memandang kepadamu Tuhan. Dan apabila kami datang memuji menyembah Engkau, dan Engkau akan membawa kekacauan di dalam kemah-kemah musuh Tuhan, dan kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera bagi umat-Mu untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kerap ulun tanah mabun ini acak kaki pat, ini kerap sarupit alamuni. Ribut kursi Tuhan tabukun lamulun mulun, kerap ngadanku tinawari ini. Kerap srupin alamuni, kerap srupin alamuni, kerap
lingga gelut nudup padingara Luna warup lalai macing pa Sebab dia hidup ada hari esok Sebab dia hidup sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi marilah kita merenung sedikit motivasi rohani kita bersama. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11 dan juga kita lihat daripada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya akan mendorong kita. Oke, dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saya mengambil tema renungan dalam motivasi rohani kita adalah menjaga api itu tetap menyala. Menjaga api itu tetap menyala. Nah, setelah kita membangun kesatuan roh di dalam Tuhan, kita harus tetap memeliharanya. Pastikan kesatuan roh itu kekal. Apa yang diucapkan Rasul Yohanes digenapi pada hari Pentakosta di sini. Peristiwa ini terjadi pada hari Pentakosta, di mana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sebanyak 120 orang berkumpul di suatu ruang di Yerusalem, di mana Alkitab menceritakan bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1,
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, mereka menerima baptisan Roh Kudus yang digambarkan seperti api. Api ini berbicara tentang kuasa dan hadirat Tuhan. Dan Roh Kudus dalam diri orang percaya, orang yang memiliki hubungan kudus dengan Roh Kudus, kata-katanya memiliki kuasa. Seperti Yesus tidak sama dengan ahli Taurat ketika mereka mengajar. Nah, kita mengimbas kembali dalam kitab Imamat, di mana Allah memerintahkan kepada para imam dan orang-orang Lewi supaya menjaga api dalam bait Allah tetap menyala. Minyak, kalau kita melihat tentang minyak di mana bait Allah, itu adalah gambaran kehadiran Tuhan. Jadi siapa yang dikatakan bait Allah dalam konteks perjanjian baru? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, konteks perjanjian baru yang menggambarkan tentang kehadiran Tuhan, yaitu tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, untuk Roh Kudus diam dalam hidup kita. Jadi kalau tubuh kita sebagai baitnya Tuhan, sebagai rumahnya Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala? Yang pertama, kita menyediakan tempat dan ruang yang terbaik bagi dia. Menyambut dia dengan baik. Jika seorang raja contohnya datang ke rumah Anda, pastikan dia selesa, tempat yang baik, jangan berbantah. Yesus berkata, barang siapa yang membuka pintu baginya, ia akan masuk dan makan bersama-sama dengan orang itu. Pastikan tidak ada perbantahan-perbantahan dalam rumah Tuhan. Yang kedua, pastikan jangan tinggalkan tetamu Anda bersendirian walaupun seketika. Kalau tidak, kita akan kehilangan kehangatan yang begitu berharga itu. Jadi pastikan waktu doa Anda semuanya teratur. Pastikan waktu bersama dengan dia tidak diabaikan. Yang ketiga, percayalah Tuhan memanggil kita supaya kita dimurnikan. Tugas api Roh Kudus membakar atau memurnikan apa yang tidak baik. Allah adalah api yang menghanguskan, api membakar, api yang menghanguskan. Jangan gelisah ketika saudara dimurnikan. Itu merupakan kasih karunia. Pastikan jangan ada dosa kecil atau besar. Setitik racun dalam sekitir minuman akhirnya boleh membawa kematian. Poin yang keempat, kita harus membawa api kemana saja kita pergi. Jangan hanya bergerak seperti itu saja. Tetapi minyak tidak cukup nanti berhenti di tengah jalan. Pastikan minyak saudara harus sentiasa diisi dengan penuh. Minyak harus ditambah supaya api tetap menyala. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, punya lampu tetapi tidak punya cukup minyak. Jadi pastikan minyak yang Anda miliki itu mencukupi. Kalau tidak cukup, saudara berusahalah untuk kita memperolehnya. Setelah kita menerima api daripada Roh Kudus, kita harus juga membagikan kepada orang lain. Saksikanlah kebaikan Tuhan yang kita alami bagi orang lain. Jadi kita boleh membawa terobosan dan kasih Tuhan, dan dinyatakan kepada semua bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Nah, poin yang seterusnya, poin yang kelima, semangat melayani Tuhan harus tertuju kepada Allah, bukan karena motif yang salah. Jadi poin yang seterusnya yang terakhir, yang keenam,
mendekatkan diri kita dengan orang yang diurapi. Bersekutulah dengan orang yang diurapi daripada Roh Kudus dalam hidupnya, dan saudara pasti menerima pengurapan yang sama dalam hidup saudara. Saya yakin percaya api Roh Kudus yang sama yang Roh Kudus kerjakan pada hari Pentakosta juga akan menyala dan menyala dalam hidup saudara dimanapun Anda berada, dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Amin.